Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal, NIM 21211247 akan membacakan materi dari pertemuan 7 sampai pertemuan 13. Yang ini akan jadi penilaian untuk ujian akhir semester akhlak. Baiklah, kita mulai dari makalah pertemuan kelompok 7, iaitu tentang akhlak diri sendiri. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab akhlaqa. Bentuk jamak dari mufradatnya khuluq, yang berarti budi pekerti. Sedangkan menurut terminologi, kata budi pekerti, budi itu adalah ada pada diri manusia, berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran. Jadi yang dimaksud di sini dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, diri mereka sendiri, baik itu jasmani, sifatnya atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan bahkan membahayakan jiwa kita sendiri. Ada cara-cara dalam menerapkan akhlak kepada diri sendiri dengan cara sering bersabar, sering bersyukur atas semua atau segala pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, tawaduk kita, siddiq, amanah dalam kita menjalankan hidup kita, kemudian terus kita istiqamah terhadap agama yang kita anut sekarang ini, dan ifah dan zuhud. Untuk makalah kelompok 8, akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua adalah kehendak jiwa dalam manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaannya tanpa pemikiran dan pertimbangan, sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya yang telah mengasuhnya, menyusuinya, mulai dari dia dalam kandungan maupun setelah dewasa. Orang tua itu sangat berguna untuk diri kita. Menjaga akhlak kepada kedua orang tua dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu menghormatinya serta berbicara dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua kita, serta berakhlak yang baik diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis banyak dibahas. Dan juga ada 2 dosa yang akan disegerakan hukumnya selama kita hidup di dunia, yaitu perbuatan zina dan durhaka kepada kedua orang tua. Mendurhakai orang tua akan mendapatkan ganjaran yang sangat pedih. Sebaliknya, jika kita berbakti kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Seperti kata Allah, ridha Allah wa ridha ridain, ridha Allah itu terhadap kepada ridha orang tuanya. Dan dalam pembahasan ini juga dapat kita berikan kesimpulan, jika orang tua kita itu mengajarkan kita kebaikan, maka lakukanlah kebaikan. Dan jika orang tua kita itu mengajarkan keburukan yang bertentangan dengan agama, tinggalkan ajaran yang telah dikatakan orang tua, yang telah diajarkan orang tua, tetapi tetaplah berikan kasih sayang pada kedua orang tua. Jangan pernah membangkang dan melawan. Kemudian kita lanjutkan makalah kepada kelompok 9, akhlak kepada orang lain sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia secara operasional terbagi menjadi 2 macam, iaitu akhlak terpuji, akhlakul karimah, yang sesuai dengan kehendak Allah, dan akhlak tercela, akhlakul masmumah, yang bertentangan dengan standar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak dalam pemakaian kata sehari-hari adalah akhlakul karimah, yang telah dinyatakan dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang baik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya.
Hadis tersebut telah menjelaskan bahawa sebaik-baik orang lain ialah yang baik akhlaknya dan sifatnya. Dan akhlak terhadap sesama manusia bertujuan untuk memelihara keharmonisan, memelihara persatuan atau ketenangan masyarakat, atau sebagai lembaga yang dibutuhkan oleh segala masyarakat dapat berfungsi secara optimal. Kemudian dalam pembahasan akhlak kelompok 11, kita mempelajari tentang psikologi dan ilmu jiwa, merupakan ilmu yang mempelajari ilmu perilaku dan proses mental yang terjadi pada manusia. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahawa yang kita pelajari adalah hubungan akhlak dengan ilmu psikologi. Dengan kata lain, ilmu ini memiliki tentang peranan yang terdapat dalam perilaku manusia, seperti secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran atau perasaan, emosi dan kehendak kita. Dengan demikian, psikologi ini merupakan ilmu penting harus dipelajari sebelum kita mengkaji tentang akhlak. Karena dalam akhlak ini kita akan mempelajari tentang akhlak-akhlak yang baik, bagaimana perilaku kita terhadap orang lain, terhadap lingkungan, bahkan terhadap Tuhan kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hidup itu kita harus memiliki pikiran, harus menjaga perasaan, emosi kita agar tidak marah-marah, dan kita harus bisa menentukan mana yang baik dan mana yang salah. Kemudian pada kelompok 12 membahas tentang hubungan akhlak dengan ilmu sosiologi. Ilmu akhlak dengan ilmu sosiologi ini adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian yang baik dan buruknya seseorang, dan ilmu yang mengajarkan tentang pengetahuan yang berobjek kepada masalah hidup manusia, yang mempelajari tentang memberi pengertian dan perbuatan manusia. Dengan ilmu akhlak dan ilmu sosiologi, hubungannya ini sangat erat karena ilmu akhlak mempelajari tentang kehidupan masyarakat menjadi pokok persoalan sosiologi, sebab manusia itu makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lainnya. Hubungan dari ilmu akhlak dan ilmu sosiologi adalah membahas tentang perilaku manusia yang ditimbulkan kehendak yang tidak terlepas dari kajian-kajian kehidupan masyarakat dalam suatu bentuk sosial. Jadi dalam pembahasan ini kita membahas tentang sosial kita, bagaimana kita berakhlak terhadap sosial, lingkungan kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kemudian untuk pertemuan kelompok yang 13 membahas tentang kedudukan akhlak dalam proses pendidikan. Ini adalah suatu yang penting sekali. Permasalahan ini sangat penting sekali, baik sebagai individu, diri kita sendiri, maupun sebagai masyarakat dan bangsa. Prestasi dan akhlak memiliki integritas yang sangat melengkapi dalam bentuk jiwa generasi muda ideal. Dan Islam akan memiliki posisi yang sangat penting, iaitu dalam bentuk rukun agama Islam. Akhlak memberikan peran penting dalam kehidupan. Dalam Al-Quran terdapat dasar-dasar akhlak yang mulia. Dalam pendidikan akhlak Islam dijadikan sebagai latihan mental dan fisik kita yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga dapat kita mengambil kesimpulan, tidak ada gunanya ilmu kita tinggi tetapi akhlak kita sangat buruk atau tidak ada. Sebaik-baik orang itu bukan orang yang banyak ilmunya, tapi orang yang baik akhlaknya.
Jadi untuk apa gunanya ilmu tinggi tapi akhlaknya kurang? Seperti pejabat-pejabat kita saat sekarang ini. Orang-orang yang korupsi itu sangat-sangat kurang akhlaknya. Inilah pembacaan makalah dari makalah kelompok 7 sampai kelompok 13 yang ini berguna untuk penilaian ujian akhir semester. Saya Muhammad Iqbal, NIM 2121247 dari kelas PAIG, mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.